Oke, masih banyak teman-teman kita yang masih belum tahu ya pinjaman online legal sama yang ilegal itu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga ya, pinjaman online ilegal itu cuman tenornya itu cuman 7 hari teman-teman ya. Kalau yang legal itu 14 hari atau 15 hari seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan menginformasikan lagi khususnya buat teman-teman yang saat ini terjerat di pinjaman online ilegal, yang sudah ketakutan dan sudah diancam sebar data ataupun diteror oleh pihak pinjaman online ilegal. Oke, buat teman-teman bisa simak terus video ini karena di sini saya akan berbagi ya sesuai pengalaman jikalau kita telat bayar atau mau jatuh tempo atau sudah telat bayar di aplikasi pinjaman online ilegal. Jadi pinjaman online ilegal itu sama teman-teman ya, namun yang membedakan itu namanya saja. Sebenarnya sama ya, cuman beda nama seperti itu. Jadi kebanyakan untuk 2023 ini pinjaman online ilegal yang beranak ya. Ada yang cuma satu, ada yang sampai beranak sampai 5 bahkan sampai 10 teman-teman ya. Oke, di sini saya mempunyai aplikasi pinjaman online ilegal yang sudah tidak dibayar, namanya pinjaman online ilegal kredit berlian teman-teman ya. Jadi aplikasi ini pinjaman online ilegal ya, ilegal ya. Buat teman-teman yang masih belum tahu, Bang, pinjaman online, apakah pinjaman online kredit berlian ini ilegal apa legal? Oke, masih banyak teman-teman kita yang masih belum tahu ya pinjaman online legal sama yang ilegal itu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga ya, pinjaman online ilegal itu cuman tenornya itu cuman 7 hari teman-teman ya. Kalau yang legal itu 14 hari atau 15 hari seperti itu. Ya, jadi pinjaman online ilegal itu 7 hari ya tenornya. Kemudian yang legal biasanya 14 hari ataupun 1 bulan seperti itu. Oke, buat teman-teman yang saat ini sudah diteror oleh pihak pinjaman online ilegal, saran saya kalian gak usah takut, gak usah panik kalau memang kalian tidak ada dana untuk pembayaran. Jadi contohnya seperti ini teman-teman, ini ada aplikasi 4 yang sudah tidak dibayar. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini sudah lewat sekitar, kita coba lihat, nah sekitar 1 bulan lebih. Nah ini aman teman-teman, artinya aman. Kenapa ya? Artinya aman ya, tidak ada penyebaran data ke sosial media, Facebook ataupun IG ataupun bikinin grup, tidak sampai. Kalaupun ada cuman 1 sampai 4 orang lah ya, tidak keseluruhan kontak itu disebarluaskan ya. Jadi cuman beberapa aja ya. Sampai sekarang ini sudah tidak WA lagi. Karena apa? Karena kalau kami ada WA ataupun telepon dari pihak pinjol ilegal, gak pernah panik dan gak pernah takut. Tetap saya respon dengan baik gitu aja sih. Bahkan kalau ada yang kayak neror gitu, saya telepon balik dari pihak aplikasi. Ternyata setelah saya telepon, ternyata dari pihak penagihnya itu ya cemeng sih, cuman nakut-nakutin aja. Cuman kalau dari WA atau pesan itu kayaknya ya bikin kita panik, karena kayak neror ya, segala macam data Anda kami ajukan ke aplikasi lain. Kemudian data Anda di sini lengkap. Sebenarnya kalau kalian telepon itu biasanya DC-nya ya biasa-biasa aja. Karena apa? Karena mungkin kita dianggap berani seperti itu. Nah itu seperti itu teman-teman. Tapi jika teman-teman sudah telat di pinjaman online ilegal, kemudian panik dan takut ya, kalian akan diteror terus menerus, tidak henti-henti dari pihak pinjol. Tapi misalkan teman-teman berani, contohnya seperti saya, misalkan ada WA saya respon dengan baik. Bahkan kalau ada yang neror saya telepon balik ya dari pihak aplikasi. Ternyata memang WA-nya saja yang teror-teror ya, bikin kita panik. Ya seperti itu. Jadi misalkan teman-teman sudah mengajukan, kemudian teman-teman banyak yang, Bang saya sudah hapus kontak kemudian saya restart, sebenarnya itu sudah percuma ya.
karena data kalian sudah diambil pertama kali kalian mengajukan, itu data kalian sudah diambil. Jadi tergantung kalian, tergantung bagaimana cara kalian menghadapi pinjaman online ilegal. Misalkan kalian nggak bayar, lebih berani itu lebih bagus ya. Contohnya seperti ini 4 aplikasi ya, sampai sekarang sudah nggak ada WA, cuman waktu kita mau jatuh tempo itu kurang 2 hari, bahkan telat 5 hari itu memang nero-nero, tapi kami nggak pernah panik, selalu saya telepon ke pihak penagihnya ya. Ternyata kalau kita berani, dari pihak pinjol itu takut juga teman-teman, karena itu pinjaman online ilegal ya. Ya, artinya apa ya? Misalkan kalian telat bayar di pinjaman online ilegal seperti ini, misalkan kalian takut, kalian akan diteror terus-menerus oleh pihak pinjol. Memang kalau kita berani mungkin beberapa kontak yang tetap disebar, tapi tidak ke seluruh kontak, ataupun dibikinin grup, ataupun disebar ke sosial media. Karena banyak teman-teman yang telat seperti ini itu disebar ke Facebook, dibikinin grup ya, seperti itu ya. Tapi kalau untuk Kondar itu pasti dihubungi Kondar karena jaminan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, itulah resikonya misalkan kalian gagal atau telat bayar di pinjaman online ilegal. Ada sebagian dari teman-teman subscriber yang sudah melunasi pinjaman tersebut, kemudian tetap aja ditagih ya, karena pinjaman online itu memang meresahkan. Contohnya seperti itu, meskipun kita bayar biasanya tetap aja ditagih seperti itu ya. Jadi resikonya itu seperti itu kalau kalian macam-macam ke pinjaman online ilegal teman-teman ya. Pokoknya buat teman-teman, misalkan kalian terjerat di pinjaman online ilegal, misalkan kalian memang niat galbay ataupun memang nggak bayar, kalian harus berani lah ya, hadapi. Jadi hadapi, nggak usah takut, nggak usah panik ya. Kalau kalian panik selalu diteror oleh pihak pinjol tersebut ya. Misalkan ada WA, cukup kalian respon. Ini aman kok teman-teman, cuman beberapa kontak ada sih penyebaran mungkin atau 4 lah ya, kurang lebih 3 seperti itu, tidak ke seluruh kontak. Meskipun daftar kontak-kontak kita itu sudah di mereka gitu. Dari pihak pinjol mikir juga, nggak langsung main sebar data, meskipun data kontak kita ada di mereka, nggak langsung. Jadi pinjol ilegal itu cari orang-orang yang ketakutan dan panik seperti itu. Kalau kita berani, nggak mungkin dari pinjol itu ya kan, mau disebarluaskan, ditelepon terus menerus. Jadi tergantung kalian, tergantung bagaimana cara kalian menghadapi. Misalkan kalian memang mempunyai pinjaman online ilegal seperti ini, apalagi memang ada niat gagal bayar ya, saran saya kalian nggak usah ganti nomor. Kenapa? Kalau kalian ganti nomor, kasihan kontak-kontak kalian, karena kontak-kontak kalian akan diteror, ditelepon terus menerus ya, karena nomor kalian sudah nggak aktif. Kalau kalian bebas, tapi kontak-kontak kalian yang jadi inceran pinjol, biar kontak-kontak kalian marah, akan ditelepon terus menerus, dikirim foto kalian seperti itu teman-teman ya. Jadi hadapi, gak usah takut, cuman WA saja apa yang kalian takutkan, balas ya, lebih berani itu lebih bagus teman-teman ya. Karena teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya itu ya, karena pinjaman online ilegal bahkan ada yang sampai 10-20 aplikasi, sampai ada yang 42 yang beranak itu yang nggak dibayar, tapi nyatanya aman kok ya. Jadi seperti itulah cara menghadapi pinjaman online ilegal. Jangan terlalu panik ya, pinjol ilegal memang meresahkan ya. Banyak teman-teman kita atau subscriber kita yang sudah melunasi tapi nyatanya tetap aja ditagih. Nah kan ada yang seperti itu kan, apalagi nggak bayar. Jadi lebih berani itu aja sih ya, tanpa basa-basi, berani itu sudah bagus kalau pinjaman online ilegal. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan selalu memberikan info-info tentang seputar gagal bayar pinjaman online. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.